Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Imam Maulana, nomor absen 17 dari kelas 13 IJA. Saya akan mempresentasikan tentang laporan PKL di RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. Pertama, pendahuluan. Latar belakang PKL. Praktek kerja lapangan atau bisa disebut PKL adalah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja langsung. PKL bisa dilakukan oleh siswa SMA, SMK, mahasiswa maupun karyawan baru. Di tingkat mahasiswa dan SMK, PKL merupakan implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Dasar hukum praktik kerja lapangan. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan. PP nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah kejuruan. Kemendikbud nomor 80/V/1993 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, tujuan praktik kerja lapangan. Pertama, agar siswa-siswi dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah diperoleh di sekolah, membentuk pola pikir membangun, melatih kemandirian siswa, membangun skill dalam kerja industri, meningkatkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah di industri, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, khususnya di industri yang akan dituju, meningkatkan etos kerja siswa atau siswi, membangun hubungan timbal balik antara SMK dengan industri tersebut. Manfaat praktik kerja lapangan, melatih dan mengasah keterampilan siswa atau siswi dalam dunia kerja, membentuk mental siswa-siswi dan memberi motivasi agar serius dan bersemangat dalam menggapai cita-cita, menambah pengetahuan siswa-siswi tentang dunia kerja, menambah kreativitas siswa-siswi untuk membangun bakat dan minat, menciptakan SDM yang tangguh menghadapi perkembangan zaman sekarang ini, memperkuat hubungan sekolah dengan industri tempat PKL, mendapat pengakuan dan pengalaman bekerja yang merupakan bagian dari dunia pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Melaksanakan praktik kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai persyaratan kelulusan. Menjaga nama baik sekolah agar hubungan dengan industri terkait tetap berjalan dengan baik. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktik kerja lapangan. Menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktik kerja lapangan dengan baik dan hati-hati. Menjaga kebersihan dan tidak mengotori ruang kerja di lingkungan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. Saya PKL di RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. RSU PKU Muhammadiyah Jatinom lebih dikenal dengan PKU Jatinom adalah rumah sakit umum di bawah Yayasan Muhammadiyah yang didirikan tahun 1973 sebagai poliklinik yang hanya melayani pasien rawat jalan saja dan berbuka selama 12 jam sehari. Kemudian tahun 1994 mulai pembukaan selama 24 jam sehari. RSU PKU Muhammadiyah Jatinom telah resmi menjadi rumah sakit umum berteknologi yang ada di Jatinom sejak tahun 2014. Itu bertepatan dengan turunnya izin operasional sementara menjadi rumah sakit umum. Mulai saat itu, RSU PKU Muhammadiyah Jatinom terus meningkatkan fasilitas agar menjadi RSU yang tetap memenuhi standar di bidang medis dan paramedis. Selanjutnya, visi dan misi. Visi mewujudkan rumah sakit yang profesional dan islami. Misinya, memberikan pelayanan paripurna yang islami, terjangkau masyarakat, memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan sesuai dengan kompetensinya, dan senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas baik dan medis dan non-medis. Selanjutnya, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar senantiasa dapat memberikan pelayanan paripurna.
Tata tertib perusahaan. Pertama, wajib lapor kepada petugas keamanan saat memasuki lingkungan RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. Mendengarkan penjelasan peraturan dasar keselamatan kerja RSU PKU Muhammadiyah Jatinom oleh petugas keamanan. Wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan dan bersepatu. Selalu menjaga kebersihan lingkungan RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. Mengembalikan kartu kepada petugas keamanan setelah selesai berkunjung. Jam kerja. Jam kerja hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu sama, dengan jam masuk pukul 8 pagi, jam istirahat selama 1 jam, mulai jam 11:45 sampai 12:45, dengan jam pulang pukul 2 siang. Kegiatan siswa selama PKL: servis alat komputer, servis printer, servis laptop karyawan, instalasi jaringan, instalasi telepon, instalasi jaringan CCTV, servis IoT parkir, menyiapkan kebutuhan karyawan dalam bidang IT, untuk rapat, presentasi, dan lainnya. Lalu editing foto, perakitan PC, editing Jasper Report untuk aplikasi SIM RS. Selanjutnya adalah hasil kegiatan. Pertama, berjalannya jaringan di RSU PKU Muhammadiyah, instalasi CCTV berhasil, program SIM RS berjalan lancar, printer dan PC berjalan tanpa ada kerusakan, presentasi dan rapat berhasil, laptop karyawan dapat digunakan dengan baik, antar jaringan telepon bisa terhubung, internet tanpa hambatan. Dokumentasi kegiatan. Untuk foto paling kiri, itu waktu saya memasang jaringan di salah satu ruang. Yang kedua itu waktu saya sedang perakitan PC. Yang ketiga itu penarikan kabel untuk CCTV. Yang keempat itu penarikan kabel jaringan untuk di gudang. Lalu dokumen selanjutnya dari paling kiri itu waktu saya servis salah satu perangkat elektronik di sini RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. Lalu nomor 2 itu waktu saya instalasi jaringan telepon. Nomor 3 itu saya pemasangan CCTV. Yang nomor 4 itu unboxing PC baru. Kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah. Kesesuaian kompetensi yang diajarkan saat masih KBM dengan saat prakerin itu sekitar 80% yang digunakan karena mendapatkan pengalaman baru dan materi yang baru. Tapi masih sesuai dengan bidang IT. Kesimpulan, dengan adanya PKL siswa dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan serta wawasan yang tinggi. Siswa juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, tidak harus sesuai dengan sekolah. Karena yang dibutuhkan itu sesuai dengan industri, bukan sekolah. Jadi haruslah kita menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Meningkatkan kreativitas itu penting, agar kita tidak terjebak dalam stuck di pelajaran sekolah saja, tapi juga tetap lebih maju lagi dari siswa yang lainnya. Selanjutnya, saran kepada perusahaan. Pertama, melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Kedua, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, perusahaan agar lebih meningkatkan kualitas dan kerapian tempat kerja agar lebih nyaman. Selanjutnya, saran kepada sekolah. Pertama, memperbanyak hubungan kerjasama dengan perusahaan, memberikan pengarahan kepada siswa PKL. Pembimbing harusnya memberi pengunjungan ke tempat PKL walaupun hanya 1 kali. Keempat, bertanggung jawab dalam monitoring siswa PKL. Saran kepada adik kelas, menjaga nama baik sekolah SMK Negeri 2 Klaten dan terutama kompetensi keahlian siswa. Mempersiapkan tempat PKL dengan sebaik-baiknya dan mengetahui latar belakang tempat PKL tersebut. Menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri, meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan telekomunikatif terhadap orang lain. Jangan malah bertanya dan meminta tolong. Tetaplah kreatif dan kembangkan bakat kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.